Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang bersaing ketat dengan perusahaan-perusahaan yang memproduksi pakan ayam dan juga pakan-pakan hewan lainnya ya. Karena perusahaan satu ini juga bergerak di bidang pakan dan bahkan sampai pembibitan. Tapi yang seperti kita lihat bahwa usaha yang benar-benar mereka genjot, yang benar-benar mereka tekuni itu adalah bidang seafood. Kita akan membahas perusahaan yang satu ini, namanya adalah Central Proteina Prima Tbk ya, Central Proteina Prima Tbk dengan kode emiten CPRO atau kita panggil aja CPRO. Langsung aja kita lihat sejarah daripada perusahaan yang satu ini yang udah berdiri cukup lama ya. Selama apa? Mereka ini sudah berdiri di atas 10 tahun lebih. Langsung aja kita lihat sejarah daripada CPRO ini. Jadi mereka didirikan pada tahun 1980 ya, tepatnya pada tanggal 30 April dengan visi menjadi perusahaan aquaculture terbesar dan terdepan di dunia ya, aquaculture. Jadi memang mereka fokusnya di bidang perairan. Mereka juga sempat berganti nama sebelumnya, seperti yang kita lihat di sini bahwa di tahun 2014 dengan persetujuan dari mayoritas para pemegang saham, nama PT Central Proteina Prima Tbk dirubah menjadi Central Proteina Prima Tbk ya, paling di spasi doang tapi itu cukup penting juga, yang dikuatkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 25 Juni 2014. Kegiatan usahanya meliputi produksi dan perdagangan pakan udang, pakan ikan dan pakan ternak lainnya, serta penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan lain. Mereka berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 8, distrik 8 SCBD, Jakarta. Dengan lokasi tambak udang di Lampung, sedangkan lokasi pabrik pakan berada di Cikampek, Surabaya, Sidoarjo, Medan, dan Lampung. Untuk produk-produk mereka kita bisa lihat di sini bidang usaha mereka ya. Ada berbagai pakan dari pakan udang, pakan ikan, lalu sampai ada pet food juga, aquatic animal healthcare solution, dan juga usaha makanan seperti produk olahan domestik dan pasar ekspor. Bahkan mereka ada pembibitan ikan dan pembibitan udang juga. Prospeknya bagaimana di bidang consumer goods? Ya saya lihat sih cukup bagus ya. Cuma perusahaan ini liquidity-nya enggak oke, sangat berbahaya ya. Hutangnya besar tapi asetnya agak kurang ya, aset lancarnya kurang, tidak cukup untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Nanti kita akan lihat ya, meskipun prosesnya bagus, cuman manajemen keuangannya juga masih kurang bagus ya. Sekarang kita akan lihat tentang pemegang sahamnya, di mana posisi masyarakatnya 30,10% ini masih aman. Lalu untuk pengendalinya ada Central Pangan Prima memegang 45,15%. Kalau di beritanya ini kita lihat sih kebanyakan berita-berita lama dari tahun lalu ya, 2021, tentang bagaimana mereka mencatatkan laba yang tinggi dari sebelumnya mereka merugi. Nggak ada kasus hukum yang memberatkan perusahaan sih, jadi aman-aman aja ya. Jadi memang CPRO ini pergerakan sahamnya memang cukup menggairahkan ya pada akhir tahun 2021, di mana mereka dari harga gocap Rp50 sempat naik sampai ke Rp126, tapi habis itu dia turun-turun, sekarang udah hampir gocap lagi nih, karena memang keuangannya kurang bagus si CPRO ini ya. Banyak kisah di CPRO ini, banyak kenalan saya yang cuan cukup banyak dari CPRO juga, tapi karena mereka merasa cuan terus mereka masuk lagi terus jatuh lagi, akhirnya balik lagi loss dikit juga ya. Jadi memang harus ada banyak pembelajaran kalau memang mau masuk CPRO ini. Pembelajaran seperti apa nanti kita akan lihat ya. Sekarang kita akan lihat laporan keuangannya. Kita download dulu di RT Business, kita lihat di RT Business dan juga versi PDF-nya ya. CPRO kuartal kedua, ini dia. Kalau kuartal ketiga sih kayaknya sih belum ya, kita coba cek. Yap, masih kosong. Jadi langsung aja kita download yang kuartal kedua, kita bandingkan dengan yang RT Business. Kita download lagi. Baik, dan ini dia. Kita lihat dulu untuk mata uang pelaporannya itu dalam bentuk rupiah, pembulatan jutaan. Jadi perlu kita kalikan 1 juta untuk melihat laporan keuangannya yang ada di PDF ini. Kita lihat dulu laba rugi untuk entitas induk itu seberapa besar, yakni Rp191 miliar. Kita coba cek. Yep, dengan PR yang didapat 9 kali ini cukup bagus, cukup mengenai standar saya. Cuman liquidity-nya ternyata bagus juga ya. Berarti saya salah lihat tadi. Kita coba cek aset lancarnya seberapa besar. Aset lancarnya 2 triliun. Lalu untuk liabilitas jangka pendeknya 1,9 triliun. Jadi beda tipis doang ya. Berarti oke, untuk liquidity-nya cukup oke ya. PR-nya juga cukup standar.
Selanjutnya kita lihat turnover hariannya 1,5 miliar rupiah. Wow. Oke, jadi untuk Cepro ini kayaknya sih kalau untuk trading jangka pendek masih boleh. Kalau untuk investasi sih boleh juga. Cuman masih banyak perusahaan-perusahaan yang valuasinya masih lebih murah daripada Cepro ini ya. Jadi silakan dipertimbangkan mau pilih yang mana. Apalagi Cepro ini di dalam RT bisnis belum terlihat ada bagi dividen ya. Jadi untuk Cepro ini standar-standar aja sih kalau mau investasi ke dalam sana. Cuman kalau mau referensi lain yang bergerak di bidang konsumer juga, ada banyak sih di sini ya. BMSR ini bergerak di bidang kimia, konsumer juga. Lalu ada juga ANJT ini sawit, dan juga ada edamame dan lain-lain. Lalu juga INDR ini tekstil, PMMP. Ya, ini juga ada udang nih PMMP ini ya. Kayaknya ini PMMP lebih menarik. Valuasinya lebih murah. PR-nya 4,5 kali ya. Jadi paling referensi yang paling kuat, yang paling memiliki bidang yang sama itu PMMP, karena mereka juga bergerak di bidang udang. Mereka merupakan pengekspor udang, kalau nggak salah mereka nomor 2 terbesar di Indonesia. Mantap banget tuh. Valuasi perusahaannya juga 880 miliar rupiah, cukup gede. Kalau Cepro ini gede juga ya, 3 triliunan ya. Jadi bisa bersaing sih ini. Jadi silakan dipilih teman-teman, boleh diversifikasi dan jangan lupa untuk memakai uang dingin. Jadi gitu aja pembahasan tentang Cepro, perusahaan yang bergerak di bidang pakan aquaculture. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.